Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, ya maaf sedikit terlambat mulai, ada sedikit urusan di rumah. Ya, kita kembali di virtual meeting untuk mata kuliah Kapita Selekta, dan kita kali ini akan masuk ya ke materi inti begitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai dasar dari teori pengkodean dan juga mengenai lapangan hingga, gerakan suku banyak, dan juga kita kemarin sudah sedikit brainstorming mengenai ruang vektor begitu ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke, bisa dibilang ya, topik intinya gitu ya dari mata kuliah ini, yaitu untuk materi kode linier. Ini akan cukup banyak karena kita akan membahas juga mengenai bagaimana untuk mengkonstruksikan kode linier, juga kemudian untuk algoritma encoding dan decodingnya. Nah, kebetulan juga KPA ya, komunitas peminat aljabar di Indonesia gitu ya. Jadi itu bisa dibilang ya kayak komunitas yang dibuat oleh para dosen bidang aljabar, itu berinisiatif untuk mengadakan kuliah umum. Ya sebenarnya serialnya ada banyak ya, dan kebetulan Sabtu besok ini topiknya adalah mengenai ruang vektor atas lapangan. Karena saya melihat ya kebanyakan dari Anda sudah agak lama gitu ya, sudah agak lama tidak belajar aljabar linier, dan ya kalaupun yang mengulang berarti kan sebelumnya belum benar-benar paham begitu ya. Jadi saya wajibkan kalian untuk ikut ya. Cuma nih sudah pada mendaftar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti akan saya cek ya. Kebetulan kan hostnya dari Prodi Pendidikan Matematika. Nanti saya cek ke hostnya nanti. Kalau ada yang belum daftar nanti langsung saya harus saya tekan untuk segera daftar nanti. Jangan saya cek siapa aja yang udah daftar, siapa yang belum. Nanti kan bisa di list datanya. Nanti kan kalian kalau daftar diminta masukkan NIM kan ya. Nanti kan bisa dilihat dari situ. Nanti NIM mana yang belum masuk, tinggal di filter aja nanti NIM-nya itu. Oke, ini kalau saya lihat yang hadir baru 33 ya, termasuk saya. Ada 32. Oke, saya mulai saja share screen-nya ya. Nah, ini materi kode linier ini agak banyak, jadi saya untuk minggu ini hanya menerangkan yang bagian pertama. Ya, kemungkinan akan ada bagian 2 dan 3-nya. Oke, kita lihat di sini kode linier. Kita sebenarnya di 4 minggu pertama kita sudah mempelajari 2 topik yang bisa dibilang belum nyambung sama sekali gitu ya. Karena di awal kita benar-benar belajar prinsipnya dari coding teori, kemudian di 2 minggu berikutnya kita belajar mengenai dasarnya di aljabar abstrak, lapangan hingga, lalu ada gelanggang suku banyak, kemudian ada ruang vektor atas lapangan hingga. Nah, kita akan melihat pertemuan antara 2
topik itu di materi kode linier. Ya, ini definisi dari ruang vektor atas lapangan hingga. Jadi kalau di mata kuliah aljabar linier, Anda mempelajari ruang vektor itu ruang vektorial ya. Jadi ada himpunan vektor, ada himpunan skalar. Lalu kemudian ada operasi penjumlahan vektor, ada operasi perkalian skalar. Ya, yang paling mudah adalah Rn gitu ya. Atau himpunan apa istilahnya ya? Saya menyebutnya n-tuple gitu ya. Jadi tergantung berapa banyak n-nya gitu ya. Jadi himpunan n-tuple x1, x2 dan seterusnya sampai xn, ya itu kalau dijumlahkan dengan y1, y2 sampai yn, hasilnya ya sama dengan x1 plus y1, x2 plus y2, dan seterusnya sampai xn tambah yn. Itu operasi penjumlahan vektor yang kita punya di Rn. Lalu kalau kali skalar, ya misalkan alfa dikali vektor x1, x2 sampai xn, ya jadi alfa x1, alfa x2, dan seterusnya sampai alfa xn. Jadi masing-masing komponen dikalikan dengan alfa. Nah tentunya saat belajar aljabar linier itu tidak harus dihubungkan dengan geometri. Karena kalau hanya dengan harus berhubungan dengan geometri, berarti hanya bisa bermain di maksimal R3, yaitu di ruang. Ya. Karena kita hidup itu di dimensi 3. Atau kalau belajar geometri bidang ya jadi R2. Kan, ya. Seperti itu. Tapi secara matematis kita bisa punya ruang vektor R4 ya, atau ruang vektorial berdimensi 4. Ya. Atau R5 dimensi 5 atau R6 dimensi 6. Nah, itu bagaimana menggambarkannya? Yaitu mungkin sudah bukan di dunia nyata gitu ya. Jadi itu secara geometris sudah tidak bisa digambarkan. Tapi secara matematis bisa. Kita menjumlahkan vektor dimensi 4 dengan vektor dimensi 4 itu bisa. Bahkan mau dimensi 10 juga bisa dengan dimensi 10. Nah, kalau di materi teori pengkodean, kita mengganti lapangan R, himpunan bilangan real, dengan lapangan hingga berorder key atau disimbolkan dengan FQ. Ya. Maaf, saya nyebutnya Q atau Q yang benarnya. Ya, saya pakai Q aja ya. Yaitu FQ ya, FQ. Lapangan hingga dengan order key. Lalu itu menjadi himpunan skalarnya, dan yang menjadi ruang vektornya adalah suatu himpunan tidak kosong V, di mana terdapat operasi penjumlahan di antara anggota V dan operasi perkalian skalar antara lapangan hingga dengan anggota dari V. Nah, lalu operasi penjumlahan dan perkalian skalar itu memenuhi aksioma-aksioma berikut. Nah, ini sebenarnya tiap buku bisa beda-beda cara menyajikannya. Kemarin kalau nggak salah di grup malah itu cuma 8 aksioma ya. Ini malah ada 9. Kalau saya dulu waktu kuliah, saya malah belajarnya ada 10. Nah, yang benar yang mana ya? Ya ini sebenarnya tinggal masalah cara menyajikan. Kalau yang di grup kemarin sepertinya yang sifat tertutup, aksioma 1 sama aksioma 6 itu sepertinya dianggap sudah ini ya, sudah terpenuhi di awal ya. Coba saya cek di grup kemarin gimana ya diskusinya itu.
Ya, kalau yang kemarin di grup cuma ada 8 aksioma, itu karena di awal mungkin sudah diberitahu bahwa operasi penjumlahan vektor dan kali skalarnya tertutup, sehingga hanya perlu dibahas 8 aksioma yang lain. Nah, terus kemudian aksioma ke-7 di sini, itu sebenarnya kalau di beberapa buku yang lain dipisahkan dalam 2 aksioma berbeda. Nah, jadi sebenarnya aksioma 1 sampai 5 ini adalah aksioma untuk grup abelian atau grup yang komutatif. Jadi suatu ruang vektor terhadap operasi penjumlahan vektor itu harus merupakan grup yang komutatif. Jadi ada sifat tertutup, asosiatif, lalu ada elemen 0 gitu ya, vektor 0 itu sebagai sebagai elemen identitas penjumlahan, dan juga setiap vektor memiliki inverse penjumlahan atau ya disebutkan dengan negatifnya. Serta operasi penjumlahan harus bersifat komutatif. Lalu untuk yang kali skalar, pertama dia harus tertutup ya. Jadi skalar dikali vektor ketemunya vektor. Jadi ini bukan suatu operasi seperti dalam grup ya. Karena ada suatu objek dari himpunan lain dikalikan dengan anggota dari grupnya, hasilnya masuk ke dalam grupnya juga. Lalu yang ini, aksioma ke-7, ya ini kita menyebutnya sifat distributif ya, distributif. Tapi perlu dicermati, ada perbedaannya. Kalau yang pertama, lambda dikali U tambah V, ya, ini yang didistribusikan adalah vektornya. Ya. Jadi lambda U tambah lambda V. Nah, tambah di sini, U tambah V ini adalah operasi tambah pada ruang vektornya. Jadi ini adalah penjumlahan vektor. Sedangkan kalau yang aksioma berikutnya, lambda tambah mu dikali U, ini tambahnya ini adalah menambahkan skalar. Berarti tambah yang di sini adalah tambah di lapangan hingganya. Karena ini menjumlahkan anggota lapangan hingga. Lambda tambah mu. Jadi ini plusnya adalah plus di lapangan hingga. Tapi yang ruas kanan, ini adalah plus di ruang vektornya. Demikian juga nih yang sifat asosiatifnya, yang sebelah kiri lambda kali mu ini adalah perkalian di lapangan. Sedangkan kalau lambda kali mu yang di sebelah kanan ini adalah perkalian skalar. Ya, jadi maknanya berbeda gitu ya maknanya. Lalu kemudian karena lapangan hingga itu pasti punya elemen satuan ya, elemen identitas perkalian yaitu 1 begitu ya. Maka juga ada sifat khusus 1 dikali sebarang vektor U menjadi vektor U juga. Ya, saya masih ingat itu teman kuliah saya gitu ya. Dia bidangnya itu analisis, tapi dia itu agak sedikit lemah di aljabar. Tapi dia juga termasuk bagus ya. Jadi waktu lulus S1 IP-nya sama saya cuma beda 0,01. Tapi dia sidang duluan jauh sebelum saya. Tapi dia bidangnya analisis bukan aljabar. Tapi walaupun di analisis, dia itu juga ada membahas ruang vektor. Walaupun hanya sebagai bagian kecil gitu ya. Nah, dia itu waktu sidang skripsi ditanya sama salah satu penguji.
loh ini Anda membahas mengenai ruang vektor kok tidak ditulis definisinya. Jadi tiba-tiba muncul ruang vektor yang seperti apa gitu ya. Lalu dia ditanya apa definisinya ruang vektor. Nah, waktu itu karena dia tidak menyangka ditanya mengenai definisi ruang vektor, itu kan aljabar gitu ya. Mungkin dia mikirnya dia hanya akan ditanya mengenai analisis. Nah, terus dia bingung dan dia menjawab, itu Pak yang ada 10 aksioma. 10 aksioma, sebutkan. Nah, akhirnya dia malah kena skakmat. Ya, jadi dia malah banyak pertanyaan yang dia tidak bisa jawab kemudian. Padahal dia termasuk yang bagus juga gitu ya. Ya, sebenarnya jawaban ada 10 aksioma itu jawaban yang merupakan blunder gitu ya. Karena itu malah memancing pertanyaan berikutnya. Dan itu kelihatan seperti hafalan. Padahal kalau kita mendeskripsikannya seperti 1-5 itu aksioma grup, kemudian ini sifat distributif, asosiatif, itu malah lebih mudah untuk dipahami. Jadi tidak perlu dihafalkan sampai ada 9 atau 10. Kemudian kita bicara mengenai contoh. Ya, contohnya dari ruang vektor atas lapangan hingga. Tentunya yang standar adalah seperti halnya kita mendefinisikan Rn, begitu ya. Kita juga bisa mendefinisikan Fq pangkat n. Jadi kita menghimpun semua vektor n tuple atas lapangan hingga Fq. N tuple itu gimana? Ya anggap aja kayak double, triple, quadruple, quintuple, sextuple gitu ya. Jadi ya rangkaian, misalkan kalau 5 tuple ya, berarti ya ada 5 anggota yang dijadikan satu rangkaian gitu ya. Rangkaian yang terurut gitu ya. Jadi bilang begitu. Jadi kalau misalkan 5 tuple ya berarti X1, X2, X3, X4, X5. Nah, ini dinotasikan dengan FQN ya. Jadi itu vektor n tuple dengan entry-entry-nya adalah anggota dari lapangan hingga Fq. Ya, sama seperti yang kita bahas minggu lalu, dengan menggunakan prinsip yang sama seperti kita membentuk ruang vektor Rn, kita juga bisa membentuk ruang vektor Fqn, dan ini merupakan ruang vektor atas Fq terhadap operasi penjumlahan vektor dan perkalian skalar biasa. Maksudnya biasa itu bagaimana? Ya kalau dua vektor dijumlahkan, berarti kita menjumlahkan komponen yang seletak. Kalau kali skalar, berarti skalarnya dikalikan dengan masing-masing komponen. Seperti itu. Lalu tidak harus kita menghimpun semua vektor n tuple. Ya. Tidak harus semuanya. Sebagian pun juga bisa menjadi ruang vektor. Selama dia merupakan grup abelian ya, terhadap operasi penjumlahan vektor. Dan juga dia tertutup terhadap perkalian skalar. Yang trivial itu adalah ruang vektor yang isinya hanya vektor 0 saja. Ini pasti merupakan ruang vektor karena ya 0 ditambahkan dengan diri sendiri tetap 0, 0 dikalikan skalar berapapun tetap 0. Kemudian kalau kita mencoba mencari yang spesifik gitu ya, atas F5 gitu ya. F5 tentunya itu Z5 ya maksudnya. Kita di sini mengubah notasi lapangan hingga F key berarti lapangan hingga dengan order key ya. Jadi kita menyebut Z5 dengan F5 sekarang. Nah, F5 ini kalau kita punya himpunan vektor yang entry-nya 0 semua, 1 semua, 2 semua, 3 semua, dengan 4 semua,
ini pasti merupakan ruang vektor atas F5 ya, karena kalau masing-masing komponennya sama ya dijumlahkan dengan samanya juga pasti akan menjadi vektor-vektor dengan komponen yang seragam semua. Lalu contoh berikutnya ya ini ya, yang atas F2 begitu. Ini ada himpunan 0000, 0011, 1100, dan 1111. Ini merupakan ruang vektor atas F2. Anda bisa Anda coba sendiri bahwa Anda mengambil sebarang dua vektor pasti dijumlahkan masih berada di dalam himpunan vektor ini. Yang atas F3 juga 000, 120, 210 ini juga merupakan ruang vektor atas F3. Oke, mungkin sejauh ini apakah ada yang barangkali mau ditanyakan? Oh iya, saya sebenarnya ini ya, maaf ini apa virtual background-nya masih forum dialoga kemarin. Iya, saya juga malah jadi ingat. Sepertinya saya belum ini ya, belum membagikan bukunya ya di grup ya sepertinya. Belum ya. Karena kemarin saya sempat diberikan masukan soal buku. Kalau tidak salah itu saya kan udah bilang bukunya ya, sesuai dengan sampulnya sama dengan profil picture-nya grup kita. Itu sudah ada belum yang mencoba mencari e-book-nya? Udah, Pak. Udah nyoba cari. Dan sudah dapat belum PDF yang gratis? PDF ada, Pak. Oh iya. Maksudnya kan ya saya kurang tahu itu apakah itu legal atau tidak gitu ya. Tapi ya Anda bisa cari ya coding teori Sunlink PDF gitu. Dan Anda nanti kan bisa dapat soft copy-nya ya. Anda bisa download sendiri gitu ya. Tapi nanti kita tidak akan mempelajari yang terlalu detail gitu ya. Atau mungkin saya ini kan saja ya, saya kasih gambarannya saja. Nah, ini buku coding teori punyanya yang dibuat oleh Sunlink dan Xiaoping Xing. Maaf ini karena nama Chinese harusnya saya baca Ling San dan Xing Xiaoping. Karena kalau nama keluarga di Cina itu kan ditaruh di depan. Tapi untuk versi internasional mereka harus menaruhnya di belakang. Jadi ya, harusnya Ling San sama Xing Xiaoping namanya. Ya, ini dua profesor di NTU gitu ya. Nah, ini saya tunjukkan saja yang daftar isinya. Ya, tentunya yang introduction sama error detection dan lain sebagainya, ini bagian pendahuluan begitu. Lalu lapangan hingga, ini juga sudah kita bicarakan. Lalu kode linier, ini yang akan kita bahas, topik utama, cukup banyak ini.
Nanti kita akan belajar juga mengenai basis, lalu matriks pembangun, kemudian encoding decoding. Kita juga main dengan koset gitu ya. Nah, lalu kemudian untuk yang bab 4 nanti akan saya jelaskan semua gitu ya. Semuanya masuk. Tapi kalau untuk yang yang bab 5 ini mungkin beberapa terlalu teoritis, maksudnya ini benar-benar teorinya ya. Mungkin yang saya akan berikan contohnya yang ini ya, yang Hamming code sini. Hamming code sama nanti mungkin ada MDS code kalau nanti sempat. Ya, jadi bab 5 ini mungkin hanya saya jelaskan sebagian saja. Lalu bab 6 ini enggak masuk dalam materi. Lalu bab 7 yang kode siklik ya. Jadi bab 1 sampai 4, kemudian bab 5 hanya sebagian, lalu bab 7. Tapi ini pun juga kalau waktunya memungkinkan ya. Kalau waktunya memungkinkan. Oh ya, terima kasih ini sudah ada yang berbagi di grup. Oke. Terima kasih Alif. Ya, jadi kan sudah punya gambarannya juga gitu ya. Nanti bakal belajar sampai sejauh mana. Tentunya targetnya yang kode linear ini babnya habis semua dulu. Nanti kita lihat sisa waktunya bisa apa tidak untuk membahas mengenai kode siklik. Ya. Nah, di sini kode linear atau lebih tepatnya kode blok linear itu adalah ruang vektor bagian dari FQN. Kode linear dengan panjang n atas FQ itu adalah ruang vektor bagian dari FQ pangkat n. Jadi kan ruang vektor itu kan tidak harus menghimpun semua vektor atas FQ begitu ya. Mungkin bisa saja kita hanya mengambil sebagian ya. Itu namanya kita mengambil subspace atau ruang bagian. Ya supaya dia menjadi kode dengan panjang n, ya berarti itu harus merupakan vektor n tuple gitu ya, harus berupa n digit. Berarti dia harus merupakan bagian dari FQ pangkat n. Ya, ruang vektor bagian sama seperti grup bagian, gelanggang bagian, lapangan bagian, itu maksudnya adalah himpunan bagian yang juga merupakan ruang vektor atas FQ. Nah, ini beberapa contohnya. Ya, misalkan yang pertama ini kode linear dengan panjang 5 atas F2. Ya, jadi kode linear biner. Kemudian ini yang kedua juga ada contoh kode linear terner ya, dengan panjang 3. Lalu yang ini ya isinya ada 8 buah vektor. Ini juga kode linear biner dengan panjang 4 ya. Jadi panjang di sini adalah banyaknya tupelnya ya, banyaknya digitnya. Nah, kenapa kita mengambil yang ruang bagiannya? Tidak semuanya saja. Nah, maksudnya kita butuh apa? Kepentingan untuk adanya error detection dan error correction. Jadi kita perlu mendeteksi apakah suatu kata kode itu sudah benar atau belum. Nah, kalau misalkan kode linearnya itu adalah seluruh kemungkinan dari
dari vektor dengan panjang n, nanti kalau ada kesalahan digit, dia akan berubah menjadi vektor yang lain. Nah, sehingga malah nanti kesalahan ini tidak terdeteksi. Jadi dibuat hanya subspace-nya saja, hanya ruang bagiannya saja, supaya nanti bisa dideteksi. Kalau dia baik-baik saja, dia akan tetap di kode linearnya, tapi kalau ada kesalahan, dia akan keluar dari kode linearnya. Itulah kenapa yang diambil hanya bagian dari FQ pangkat N, tidak semuanya, supaya bisa melakukan error detection dan error correction. Begitu, ya. Nah, cuma bagaimana nanti kita menentukan ruang vektor bagian dari FQ pangkat N? Itu pertanyaan yang berbeda. Ya, itu nanti kita masuk ke untuk konstruksinya, kita akan main dengan basis dan dimensi. Nah, untuk kode linear, kita di sini punya parameter untuk istilahnya untuk bisa melihat bagaimana kemampuan dia dalam mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Nah, di sini parameternya ada 3, ya, yaitu panjangnya, biasa disimbolkan dengan N, dimensi, disimbolkan dengan K, dan jarak atau jarak minimum lebih tepatnya dengan simbol D. Nah, jadi kalau ada istilah NKD linear code, ya ini disepakati N ini melambangkan panjang, K melambangkan dimensi, dan D melambangkan jarak minimum. Ya, tentunya untuk panjang, ya ini nggak jadi masalah ya, karena kode blok pasti memiliki panjang yang sama. Kemudian dimensi, ini yang dimaksud adalah dimensi dari kode linear itu sebagai ruang vektor atas lapangan hingga. Jadi atas lapangan hingganya, dia merupakan ruang vektor berdimensi berapa. Kemudian jarak, ya tentunya adalah jarak Hamming minimum antara dua kata kode berbeda. Kemarin kita di awal sempat berbicara jarak antara dua kata kode. Lalu jarak dari suatu kode blok. Ya. Kita membandingkan minimal perbedaan digit antara dua kata kode berbeda. Ya, tentunya kalau misalkan antara dua kata kode berbeda, itu ada perbedaan minimal 3 digit, berarti kan kalau cuma ada 1 atau 2 digit yang salah, dia tidak akan berubah menjadi kata kode yang lain. Sehingga kalau jaraknya adalah 3, berarti dia bisa mendeteksi 1 kesalahan dan 2 kesalahan. Karena 1 atau 2 kesalahan tidak akan mengubah suatu kata kode menjadi kata kode yang lain. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan kode blok biasa, yang berubah adalah parameter dimensi. Kalau di kode blok biasa, artinya dia tidak harus berupa ruang vektor, kita menggunakan ukuran size, ya, atau banyaknya anggota dari kode blok. Tapi kalau di ruang vektor, kita bisa bicara mengenai dimensi. Nah, dimensi dari kode linear itu adalah kalau didefinisikan sebagai banyaknya anggota dari himpunan basisnya, ya. Jadi ruang vektor itu pasti memiliki basis. Nah, banyak anggota basis itu adalah dimensi dari suatu kode linear. Nah, untuk lapangan hingga, dimensinya itu dapat dihitung dengan rumus key log dari banyak anggota C. Contohnya adalah
ya saya berikan ini ada sebuah kode linear biner atas Z2 dengan anggotanya 8. Nah, jadi dia merupakan ruang vektor dengan 8 anggota atas lapangan biner. Berarti dimensinya adalah 2 log 8, yaitu 3. Nah, ini mungkin saya sekaligus saya mengecek nih. Masih ingat apa itu basis dari ruang vektor? Yang menjadi basisnya itu apa? Maksudnya suatu himpunan ya, itu dikatakan sebagai basis dari suatu ruang vektor kalau apa? Ada 2 sifat. Ada yang tahu? Oh ya, dari Yuda, bebas linier dan merentang ruang vektornya. Ya. Nah, apa itu? Merentang itu apa maksudnya merentang? Suatu himpunan dikatakan merentang suatu ruang vektor. Nah, makna merentang itu apa? Itu kalau saya dulu malah menyebutnya membangun gitu ya. Kalau waktu saya kelas dulu membangun. Jadi kalau kita punya beberapa vektor, kita bisa membangun apa? Bisa membentuk kombinasi linier dari vektor-vektor tersebut. Jadi misalkan saya punya vektor V1, V2, V3. Saya bisa membuat alfa 1 V1 tambah alfa 2 V2 tambah alfa 3 V3. Itu disebut dengan kombinasi linier ya. Jadi dikalikan skalar lalu dijumlahkan. Itu namanya kombinasi linier. Nah, kalau kombinasi linier dari beberapa vektor dan dikumpulkan semua itu sama dengan suatu ruang vektor, berarti dia dikatakan merentang atau membangun ya dari ruang vektor tersebut. Jadi setiap vektornya dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari anggota basis. Itulah yang namanya sifat merentang gitu ya. Dan dia juga harus bebas linier. Artinya kalau kombinasi linier sama dengan 0, maka skalarnya sama dengan 0 semua. Ya nanti basis itu tidak tunggal gitu ya, tidak tunggal banyak anggotanya. Maaf, basis itu nggak tunggal, nggak hanya ada satu kemungkinan saja, tetapi banyak anggotanya itu adalah selalu sama. Jadi misalkan ruang vektor itu berdimensi 3, mungkin basisnya itu ada banyak kemungkinan, tapi semuanya sama-sama punya 3 anggota saja. Seperti itu. Makanya dimensi itu dapat dinyatakan secara well defined. Ya. Nah, kalau untuk ruang vektor atas lapangan hingga, kita punya sifat bahwa dimensi adalah Q logaritma dari banyak anggota ruang vektornya. Ya, ini nanti sebenarnya pembuktiannya dengan menggunakan argumen kombinatorika. Nah, untuk lebih jelasnya ikut kuliah umumnya saja deh. Karena kalau saya mengajarkan kembali dari awal gitu ya, itu kan juga pasti waktunya nggak akan cukup.
Saya juga kemarin mikir ini pasti anak-anak pada lupa semua nih mengenai apa itu kombinasi linier, bebas linier, lalu basis dimensi. Terus tiba-tiba dari prodi sebelah ada informasi untuk ini kuliah umum. Wah, ya malah bagus kebetulan. Jadi sekali-kali belajar apa itu ruang vektor, apa itu basis, dimensi. Nah, nanti minggu depan sudah paham materi itu ya, sudah kembali disegarkan sehingga nanti bisa masuk ke materi yang tingkat lanjut. Oke. Sekarang kita masuk juga ke yang namanya bobot Hamming ya. Jadi kalau kita punya suatu kata gitu ya, suatu word dengan panjang n atas lapangan hingga fq, kita bisa mendefinisikan bobot Hamming atau Hamming wedge dengan simbol WTX sebagai banyaknya digit yang tidak nol dari kata tersebut. Jadi kita mencari ada berapa banyak digit yang tidak nol. Itu disebut bobot dari suatu kata. Nah, jadi seperti bobot dari kata 10, 1100 ini adalah 3 ya, karena dia punya 3 digit yang tidak nol. Kemudian untuk yang 220, 112 ini bobotnya 5 ya, karena ada 5 digit yang tidak nol. Jadi yang penting bukan 0 ya. Boleh 1, boleh 2. Nah, lalu pada kode linier kita juga bisa mendefinisikan yang namanya bobot minimum. Disimbolkan dengan WTC gitu ya. C-nya kode liniernya. Jadi itu bobot minimum dari kata kode yang tidak nol di C. Kalau jarak minimum itu definisikan sebagai minimum jarak Hamming antara dua kata kode yang berbeda. Nah, kalau bobot Hamming itu adalah bobot minimum dari kata kode yang tidak nol. Kenapa harus tidak nol? Karena ruang vektor pasti punya vektor nol, ya. Pasti ada vektor nol dalam sebarang ruang vektor. Vektor nol bobotnya ya nol. Nah, kalau itu dihitung dalam perhitungan ya berarti semua kode linier bobotnya nol. Jadi nggak ada artinya kan. Nah, makanya yang dilihat adalah bobot dari kata kode yang tidak nol. Jadi seperti contoh di kode linier di bawah ini, kita mengabaikan yang vektor nol. Ya, kita hanya melihat dari 3 vektor yang lain. Ternyata bobotnya adalah 2, 2, dan 4. Jadi bobot dari kode linier C itu adalah 2. Diambil yang minimal. Nah, lalu istilahnya kaitannya ya antara jarak Hamming dengan bobot Hamming. Kalau di kode linier itu ternyata bobot Hamming dan jarak Hamming itu akan menjadi 2 nilai yang sama. Nah, pada contoh sebelumnya gitu ya, kita ini dari contoh yang sebelumnya lagi maksudnya, kita punya suatu ruang vektor dengan 8 buah anggota. Nah, kita kalau mau mencari jarak minimumnya, ini kan cukup repot ya. Karena kalau mencari jarak minimum, kita kan harus membandingkan sebarang dua vektor berbeda gitu ya. Padahal ada 8, berarti kita harus bandingkan berapa? 8 kombinasi 2, berarti kita harus membandingkan 28 pasangan. Tapi kalau dengan menggunakan teorema di atasnya, kita hanya perlu melihat bobotnya saja. Berarti kita hanya perlu melihat 7. Karena
Yang satu kan 0 nggak dihitung ya di sini. Berarti yang 7 yang lainnya yang dihitung. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa bobotnya dari C adalah 2. Ya. Dan Anda kalau membandingkan sebarang 2 vektor berbeda di C, pasti juga perbedaannya minimal 2. Ini mudah kok pembuktiannya. Ya, Anda bisa pelajari di buku. Nah, kemudian ya ini yang disebut dengan matriks pembangun ya. Jadi sebenarnya encoding ya, kalau kita lihat pada contoh di pertemuan pertama itu kita menambahkan digit ya. Jadi kalau misalkan kita punya katakanlah berapa 3 digit gitu ya, 3 digit pesan. Nah kalau misalkan satu angka saja berubah gitu ya, ada error di situ, berarti nanti hasilnya bisa menjadi pesan yang berbeda. Oleh karena itu, dia di encoding menjadi misalkan menjadi 5 digit. Nah, jadi 2 digit yang tambahan itu untuk mengecek gitu ya. Sama apa enggak gitu ya. Jadi pesan asli dengan dengan tambahan digitnya cocok apa enggak. Kalau cocok berarti sudah benar. Kalau enggak cocok berarti salah. Nah, kalau misalkan kita encoding dari 3 digit ke 5 digit, itu kan sama saja dengan kita mengubah vektor 3 tupel menjadi vektor 5 tupel. Atau matriks 1 kali 3 menjadi matriks 1 kali 5. Nah, caranya bagaimana untuk bisa melakukan itu? Salah satunya adalah dengan menggunakan perkalian matriks. Jadi matriks 1 kali 3 dikali 3 kali 5 menjadi matriks 1 kali 5. Nah, di sini matriks untuk encoding itu kita dinamakan matriks pembangun atau generator matriks. Jadi ini matriks yang baris-barisnya adalah basis untuk kode linear C. Ya, jadi matriks pembangun untuk kode linear dengan panjang N dan dimensi K itu adalah matriks G yang ukurannya K kali N. Jadi banyaknya anggota basis itu menentukan banyaknya barisnya. Ya. Jadi barisnya adalah dimensinya. Lalu kolomnya sesuai dengan panjang dari vektornya. Jadi kalau kode linear panjang N, dimensi K, itu berarti nanti membangunnya berukuran K kali N. Nah, di sini ya misalkan gitu ya, C-nya ini 0000, 0111, 1001, dan 1110. Nah, ini salah satu basisnya adalah 0111 dan 1110. Ini kalau Anda tambahkan akan menjadi 1001. Nah, tapi kita cukup 2 ini saja ya yang menjadi basisnya. Sehingga nanti C memiliki matriks pembangun G 0111 baris pertamanya dan baris keduanya 1110. Nah, itu definisi matriks pembangun ya. Jadi Anda harus mencari dulu himpunan basis dari C, lalu kemudian menyusun matriksnya dengan baris-barisnya adalah anggota dari basis. Nah, untuk encoding dari kode linear, ya seperti yang saya bilang tadi, itu adalah proses untuk mengubah pesan K digit ya, atas F key menjadi N digit kata kode yang berada dalam C. Nah, berarti kita harus mencari pemetaan bijektif ya dari F key pangkat K
menuju ke C. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita menggunakan sifat dari basis ya. Basis itu merentang ruang vektornya. Berarti kalau kita punya K digit pesan, ini kan sama aja dengan K buah skalar. Kalau itu dikalikan dengan matriks yang barisnya merupakan basis, nanti akan terbentuk apa? Kombinasi linier ya. Jadi kalau saya punya alfa 1, alfa 2 sampai alfa K begitu, saya kalikan dengan matriks berukuran K kali N, berarti kan sama aja dengan alfa 1 dikali baris pertama, ditambah alfa 2 kali baris kedua, dan seterusnya sampai alfa K dikali baris ke K. Berarti saya punya kombinasi linier dari baris-baris matriks G. Sehingga hasilnya pasti akan masuk ke dalam C. Ya, jadi kita mendefinisikan pemetaan encoding ya V dari U sama dengan U kali G. Dan ini akan menjadi bijektif karena apa? Sifat dari basis itu adalah bebas linier. Jadi tidak akan ada dua pesan berbeda dipetakan ke kata kode yang sama. Nah, lebih lanjut nanti kode linier akan dideskripsikan menggunakan matriks pembangunnya saja. Bukan kita melist anggota-anggotanya. Jadi bayangkan saja kode biner dengan dimensi 5. Berarti kan itu ada 2 pangkat 5, 32 anggota. Daripada dilist semua ke 32 anggota, lebih baik kita menggunakan basisnya. Cuma ada 5. Seperti itu. Ya, mungkin coba ini contoh ya. Contoh yang mungkin lebih yang lebih memberikan gambaran ya. Kalau 4 cuma 4 tuh mungkin terlalu sedikit. Kita coba 8. Nah, ini ada kode linear biner dengan matriks membangun berukuran 3 kali 5. Artinya ini kode linear dengan panjang 5 dan dimensi 3. Ya, ini diberikan ya. Artinya ini bukan ada dulu kode linearnya baru dicari G-nya ya, bukan begitu ya. Nah, di sini vektor-vektor biner 3 tupel ya atau vektor triple biner gitu ya. Kita encode dengan menggunakan matriks G. Berarti setiap K digit word dengan word biner gitu ya dikalikan dengan matriks G. Nah, jadi ini kalau 0 semua tentunya dikalikan dengan G juga pasti 0 semua. Lalu 001 dikalikan dengan G menjadi 00111 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini vektor 3 tupel ini dianggap sebagai matriks ukuran 1 kali 3 lalu dikalikan dengan matriks G sehingga menjadi matriks ukuran 1 kali 5. Nah, ini kalau Anda lihat ini sebenarnya sama seperti menambahkan 2 digit. Ya, karena 3 angka yang di depan ini sama. Ya, saya masih ingat di awal ya sempat ada pertanyaan juga ya. Itu apakah penambahan digit ya untuk bisa mendeteksi kesalahan itu apakah ada polanya atau tidak. Nah, ini polanya salah satunya terbentuk dengan menggunakan perkalian matriks. Jadi 3 angka yang pertama ini memang sama dengan pesan yang asli, tapi 2 angka terakhir diperoleh dengan menggunakan hasil perkalian matriks. Tentunya ingat, ini semuanya adalah operasi atas F2. Jadi ini kita mengalihkan matriks, tapi atas F2.
Jadi setiap kali Anda menemukan hasilnya 2, itu berarti sama dengan 0. Kalau Anda ketemunya 3, itu berarti sama dengan 1. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan untuk yang matriks pembangun dan contohnya? Ya, jadi sudah terlihat ya bagaimana koneksi antara ruang vektor atas lapangan hingga dengan kode blok ya. Jadi kita di sini menggunakan kode blok yang kalau kita himpun ya itu dia membentuk suatu ruang vektor. Ya, tentunya beberapa istilah ya seperti kombinasi linier, bebas linier, basis, dimensi itu tinggal diturunkan dari ruang vektor atas lapangan real ya. Hanya diganti kali ini vektornya atas lapangan hingga dan skalarnya juga anggota lapangan hingga. Ya nanti encoding itu menjadi bentuk perkalian matriks. Kemudian nanti juga untuk decoding nanti kita akan menggunakan coset. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana penerapan dari aljabar gitu ya. Jadi menggabungkan aljabar linier juga aljabar abstrak dan diterapkan dalam teori pengkodean. Oke. Oh ya, bagi yang belum mendaftar untuk kuliah umum ya, tolong segera mendaftar. Nanti saya akan cek ya kalau nanti saya tanya ke adminnya di PEMAT ternyata ada yang belum daftar, nanti akan saya jawabnya diopiai ya. Jadi segera saya kejar-kejar untuk daftar ya. Sebentar, mungkin saya lagi. Kemarin saya share ininya ya, ya.
Ya ini kebetulan saya kenal semua gitu ya dengan semua pematerinya, dan memang ini saya rasa kesempatan yang sangat baik gitu ya untuk bisa belajar mungkin dengan gaya penyampaian yang berbeda. Jadi yang ini pertama Profesor Sri Wahyuni, ini Profesor Aljabar ini di UGM, dia juga sosok yang sangat populer ya, baik di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa. Dan ya saya rasa ini kesempatan yang baik gitu ya untuk bisa belajar dari beliau. Saya juga sangat respect pada beliau. Bisa dibilang di antara Aljabar ya yang cara mengajarnya paling memotivasi itu Profesor Sri Wahyuni. Lalu ini juga ya ini masih relatif muda, ini Bu Yeni. Bu Yeni itu istri dari dosen pembimbing saya waktu S2. Jadi di UGM itu memang ada suami istri dosen gitu ya, suami istri sama-sama dosen matematika. Dan ya ini Bu Yeni ini yang istrinya, dan suaminya Bu Yeni ini adalah dosen saya dulu yang bimbing tesis. Kebetulan juga bidangnya sama-sama aljabar. Waktu saya kuliah dulu ya Bu Yeni masih dosen ya yang sangat muda ya. Sekarang sudah termasuk ya sudah cukup banyak berpengalaman. Lalu ini ya dosen dari prodi sebelah. Ya mungkin Anda belum pernah dapat ya, tapi ya Pak Andi sama Pak Dewa ini dua dosen pemat yang bidangnya sama-sama aljabar. Kalau Pak Adi ini dosen baru juga nih. Ini baru gabung tahun lalu di pendidikan matematika. Ini produk lokal kalau ini. Tapi saya lupa, saya kurang tahu bidangnya apa ini. Ya, jadi ya saya harap bisa Anda ikuti ya secara utuh. Ya, ini juga ada opsi untuk mengikuti lewat YouTube. Jadi seandainya nanti di Zoom itu penuh gitu ya pesertanya, atau mungkin Anda merasa yang Zoom lebih menghabiskan kuota, ya bisa juga Anda mengikuti lewat YouTube. Jadi ya saya sangat mengharapkan ya semuanya bisa mengikuti secara penuh gitu ya. Dari ya ini 5 jam ya mungkin juga nanti ada jeda istirahatnya pasti ini. Oke. Oh ya, kemudian ini kan sudah minggu kelima ya, tapi saya sepertinya belum pernah memberikan tugas. Jadi sepertinya ini momen yang bagus untuk memberikan tugas juga. Yang minggu kedua kemarin kan saya memberikan soal-soal latihan ya. Itu sudah pada dikerjakan belum? Yang soal-soal latihan yang minggu kedua. Sudah, Pak. Tapi yang nomor 1C dan 2C dan 3 belum bisa. Oh ya, bagian. Ya, kalau gitu ya tugasnya memang saya rencanakan ya 3 soal latihan yang kemarin, yaitu menjadi soal tugas juga ya. Jadi soal nomor 1, 2, 3 ini sebenarnya soal latihan yang ya saya harap kemarin sudah pada dikerjakan. Jadi ini 3 soal dari yang soal latihan minggu kedua kemarin, sama yang soal keempat. Nah ini berhubungan dengan lapangan hingga ya. Jadi lapangan hingga itu juga punya elemen primitif gitu ya, atau elemen pembangun untuk grup perkaliannya. Nah nanti ya ini pertanyaannya pertanyaan yang sangat aljabar sekali gitu ya. Jadi Anda
membuktikan bahwa suatu anggota merupakan elemen primitif atau bukan merupakan elemen primitif. Nah, saya sih mengharapkannya nomor 1 sampai 3 itu kan sudah pada mengerjakan gitu ya. Jadi kan mestinya nggak yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Karena sebagian mungkin sudah dikerjakan. Nah, kalau misalkan deadline-nya besok Jumat bagaimana? Jumat sore. Jadi kan dengan asumsi bahwa 3 nomor pertama itu sudah pada dikerjakan gitu ya, atau sebagian lah at least gitu ya, sehingga kan juga tidak terlalu banyak gitu ya. Oke, nggak masalah untuk deadline Jumat besok. Saya rasa 4 hari ya juga cukup mestinya. Nanti ya dokumen nanti saya bagikan di grup dokumennya nanti. Nah kemudian, nah ini untuk bagi kelompoknya ini ya. Ini pesertanya sebenarnya ada 41 ya, kalau hadir semua itu 41. Tapi sebenarnya di sini saya nggak tahu yang teman-teman yang lain nggak tahu apa enggak. Sebenarnya kan Marcelina sama Steven itu istilahnya wildcard ya. Ya kalau misalkan nanti ditanya maksudnya gimana, nanti biar mereka yang menjelaskan gitu ya. Jadi selain sama Steven ini ada 39 ya. Malah lebih enak 39 karena bukan bilangan prima. Nanti dibagi dalam 13 kelompok begitu, masing-masing ya 3 orang. Tentunya di sini saya juga ingin membagi dalam beberapa blok begitu ya, seperti biasa. Tapi saya juga mengharapkan adanya berbaur ya antar angkatan begitu, sehingga untuk menjamin bahwa satu kelompok itu tidak yang seangkatan semua, saya membuatnya sedikit berbeda. Jadi ada blok ABC, KLM, dan XYZ. Jadi polanya antara ABC atau KLM atau XYZ. Kemudian karena juga banyaknya mahasiswa yang pria itu sedikit ya. Ini juga saya buat tambahan aturan bahwa setiap kelompok tidak boleh memiliki lebih dari 1 anggota pria. Kalau cewek semua boleh, tapi kalau yang cowok harus terpisah-pisah ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Karena cowoknya nggak nyampe 13, itu masalahnya. Jadi mesti ada kelompok yang cewek semua. Nah, lalu ini untuk yang masing-masing anggota blok itu ya diberikan dalam sebaran berikut. Baik, mungkin ada pertanyaan? Mungkin juga nanti ini ya, ini nanti saya bagikan di grup, nanti biar memudahkan juga nanti untuk pengumpulan di LMS nanti yang kelompoknya sudah fix, tolong dideklarasikan ya. Kalau sudah fix kelompoknya, tolong dideklarasikan di grup supaya nanti bisa saya setting juga bagian kelompoknya. Kalau untuk Steven sama Marcel, ini saya perbolehkan untuk membantu kelompok yang manapun. Saya perbolehkan untuk membantu kelompok yang manapun. Silahkan. Jadi kalau mau ikut mengerjakan juga boleh.
Tapi silahkan mau membantu kelompok yang mana. Pak, Ya, gimana? saya mau tanya, kan itu tadi kan ada blok-blok gitu. Nah, itu kan berarti kelompoknya karena maksimal 3 orang, berarti itu kan ngambil satu-satu dari blok-blok itu kan, Pak? Iya betul, betul. Jadi Oke. ya blok A, B, C ya berarti satu dari blok A atau dari blok B atau dari blok C gitu. Soalnya memang jumlah pesertanya ini apa ya? Ya karena apa ya, campuran dari banyak angkatan gitu ya. Saya ingin memastikan satu kelompok itu minimal harus ada 2 angkatan berbeda. Jadi memang agak sedikit rumit untuk membaginya. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, ya mungkin bisa apa? Saya cukupkan. Ya, nanti saya akan bagikan materi hari ini dan juga untuk apa soal tugasnya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, barangkali bisa saya cukupkan karena juga akun ini juga pasti akan dipakai lagi untuk kelas yang berikutnya. Ya. Jadi biar ada jeda juga. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya ya, dalam virtual meeting hari ini. Ya, ini masih pagi ya, jadi selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Makasih, Pak. Vicky. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.